Shalom, selamat malam One Way Ministry. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus atas persetujuan Roh Kudus-Mu. Kiranya firman-Mu pada saat malam hari ini bisa membukakan mata rohani kami lebih lagi dan semakin melekat kepadamu dan semakin cinta akan Engkau, dan kami akan selalu berjalan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, yaitu firman-firman yang sudah menjadi rema atas kami semua yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang disayangi Tuhan, selamat malam ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Lah saudara, ini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu maksudnya apa saudara? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, orang-orang biasanya menafsirkan atau mengira-ngira bahwa itu akhir zaman, ya toh, keadaan sudah susah, sudah ada bencana, ya toh, sudah ada COVID-19, ya toh, ada lagi kok ini tidak bisa disembuhkan, vaksinnya belum ketemu, ya, masih ada pengembangan lagi COVID-nya baru lagi. Dan ini masyarakat menjadi susah, ekonomi susah, ya toh, tidak bisa kerja, semua orang tutup. Satu orang dengan orang yang lainnya tidak percaya, karena kalau wahing atau batuk atau apapun harus dianggap itu COVID, jadi menjauhi. Jadi kasih antar sesama sudah mulai pudar saudara ya. Meskipun semua ditangani dengan benar ya, kasus di dunia ini sudah mulai kacau saudara. Ya, ini memang diciptakan suasana yang tidak mempercayai satu orang dengan yang lainnya saudara ya toh. Ini akhirnya kacau jadi nih, semuanya jadi kacau. Apakah itu yang disebut ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 ini? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Bukan saudara, bukan karena itu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu maksud Tuhan adalah hidup di dalam roh dan daging lagi saudara. Ya, nggak tahu kenapa Tuhan ini mencecar kita untuk hidup di dalam daging dan roh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat bagi kita kalau kita hidup di dalam daging. Tapi kalau kita hidup di dalam roh itu kekal saudara. Karena kita mati pun nanti balik ke Tuhan dan itu tidak akan berakhir. Dan kita akan memerintah 1000 tahun damai bersama Tuhan. Loh, enak ikut Tuhan itu. Makanya saudara, ayo yang belum kenal Tuhan, yang belum berjalan dalam kebenaran Tuhan, yang masih hidup di dalam dagingnya, masih seneng kuasa-kuasa hawa nafsu, ya toh, kesombongan, iri hati, terus jengkel sama orang, tidak melayani dengan kasih, ya toh, sering menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri, ya itu sudah dekat saudara. Itu memang kalau kedagingan itu kan semuanya kesudahannya segala sesuatu sudah dekat saudara. Kapanpun kita bisa dipanggil Tuhan, kapanpun akan berakhir gitu saudara ya. Contohnya anak sekolah ya 3 tahun sudah berakhir, lulus, naik tingkat lagi, naik. Makanya segala sesuatu itu dekat saudara, sudah dekat. Jangan khawatir, semuanya itu ada akhirnya. Kalau di bumi ini, kalau kita hidup di dunia ini pasti ada akhirnya. Tapi kalau kita hidup karena kita ini ciptaan Allah, kembali kepada Allah, tidak ada akhirnya saudara. Hidup kita kekal bersama dengan Allah. Ya, enak. Kayak dulu zamannya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, kita akan kembali ke sana saudara, kembali ke Firdaus, yaitu ke surga. Nah itu saudara, makanya nggak ada batasnya, nggak ada waktunya kalau kita hidup di dalam roh. Tapi kalau hidup di dalam daging ya ini kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Lah selama di dunia kita kan dibatasi hidup ini tuh ya. Makanya kadang hukum itu kalau orangnya sudah mati ya sudah wis dianggap selesai, finish gitu ya hukum. Tetapi kalau di dalam Tuhan, hidup di dalam roh kan kekal saudara, nggak bisa finish, nggak bisa selesai.
Makanya suruh menguasai diri di dalam dunia ini supaya kita jadi bisa tenang, saudara. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita nggak bisa tenang. Nah, salah satu penguasaan diri itu adalah hidup di dalam roh, saudara. Kalau nggak percaya, baca di Galatia 5, ya. Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Nomor 9, saudara. Jadi kalau kita hidup di dalam roh, ada penguasaan diri, dan supaya kamu dapat berdoa. Nah, sekarang saya tanya, saudara-saudara, ini ayatnya balik lagi, saudara. Senang doa enggak, saudara? Kalau saudara enggak senang doa, berarti hidup saudara dirinya belum dikuasai oleh roh Allah. Makanya enggak tenang hidupnya, malah bingung harus doa apa. Doa apa? Minta-minta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, itu yang kita minta, yang kita doakan itu hanyalah perkataan-perkataan Kristus, ya toh, pandangan-pandangan Kristus, pikiran-pikiran Kristus, pendengaran-pendengaran Kristus, bau-bau yang sedap yang harum hanyalah untuk kemuliaan nama Kristus, gitu loh, saudara. Ayo, kalau diri kita ini yang hidup di dalam daging belum dikuasai oleh Roh Kudus, hidup kita masih berjalan di dalam daging, ya, belum menyerahkan diri sepenuhnya pada otoritas kuasa Tuhan, padahal kita sudah bisa ngaku Yesus Tuhan, dan kita masih jalan di dalam kedagingan. Tuhan katakan kita golongan antikristus, yang sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita bukan berdasarkan hidup berdasarkan iman, tapi berdasarkan hidup zaman Taurat. Yaitu kalau kita hidup di dalam zaman Taurat, kita hanya mengikuti peraturannya, tetapi kita nggak bisa melakukannya. Ngerti aturan-aturan Taurat itu bagus ya, tapi ahli-ahli Taurat itu tidak bisa menjalaninya. Itulah yang disebut antikristus, kata Tuhan. Makanya jikalau kita ikut di suatu perusahaan dan kita tidak mengikuti aturan perusahaan itu, maka kita akan dipecat, saudara, karena kita melanggar terus. Lah demikian juga kita itu sudah dipilih Allah menjadi masuk perusahaannya, yaitu menjadi anak-anaknya, untuk menjadi ahli warisnya, menjadi mempelai perempuannya di hadapan Tuhan. Nanti disambut Tuhan datang, kita semua ini mempelai perempuan Allah untuk datang kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya, dan kita memerintah 1000 tahun damai. Ingat, saudara, kalau kita tidak di dalam roh, kita tidak bisa berdoa, kata firman Tuhan. Ya, ayat ini sederhana, supaya kamu dapat berdoa itu kuasai dirimu, supaya kamu dapat tenang, karena kesudahannya sudah dekat, saudara. Makanya gini loh, kalau kamu hidup di dalam daging, itu perasaannya kayak diuber-uber wong meh mati wae. Orang takut meninggal, orang takut mati, karena apa? Karena mereka dalam kedagingan, saudara. Tapi kalau di dalam roh, ya kapanpun ya gak masalah, karena kita memang hidup kekal bersama Tuhan. Dan kita di dunia ini hanya menjalankan apa yang Tuhan mau, menjalankan apa yang Tuhan inginkan, menjadi umat pemuji dan penyembah Tuhan, dan menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang bermanfaat bagi anggota tubuh Kristus yang lain yang masih jatuh di dalam dosa. Ya, saudara, makanya kalau kita hidup di dalam daging, ya seperti ini, saudara, nggak bisa berdoa, saudara. Suruh bangun pagi wegah rasa-rasen, tapi lek golek duit nomor 1, karena untuk kedagingan, saudara. Saya percaya saat ini Tuhan memang belum memberkati saya untuk menyelesaikan hutang-hutang saya. Pada saatnya Tuhan akan berikan yang terbaik. Yang penting saya setia, taat, nurut sama Tuhan dulu, hidup di dalam roh, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa. Nanti kalau hikmat itu sudah datang, saya akan bekerja, dan pekerjaan saya diberkati Tuhan. Apapun yang saya kerjakan berhasil, maka semuanya akan terselesaikan. Kami yakin seperti itu, karena Tuhan memang mengajari kita untuk seperti itu, saudara. Saya ingin bersaksi bukan setelah saya sukses, tapi saya ngalami yang di bawah seperti Nabi Ayub dan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain dalam posisi di bawah. Saya akan bersaksi bahwa Yesus Kristus tetap Tuhan atas kita. Biar orang-orang tahu bahwa bukti bahwa ikut Tuhan itu ada buktinya, ya.
Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita punya tujuan, punya harapan, punya tujuan. Dan bukti nyata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, dan bukti nyata atas yang tidak kelihatan itu akan menjadi bukti nyata dalam setiap kehidupan kita. Ya, itulah iman. Nanti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Ayat ini sederhana, saudara, ya. Jadi kalau kita sulit berdoa itu kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam roh intinya. Seperti yang di season 9 kemarin sudah dijelaskan juga, ya. Dan di sini kita tidak bisa tenang, tidak bisa menguasai diri karena kita tidak hidup di dalam roh. Kalau kita hidup di dalam iman, yakin bahwa Roh Kudus itu kita bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, maka firman yaitu buah roh, yaitu kasih sampai 9 itu sampai penguasaan diri itu sudah ada dalam diri kita. Dan pada saat penguasaan diri itu ada, kita gampang berdoanya. Bahkan berdoa itu gak kerasa, saudara. Wis toh, kalau sewenang, namanya sewenang, yes. Makanya berdoalah dengan bersuka cita, Tuhan katakan gitu. Orang seneng itu ya, saudara, gak kroso wis toh, waktu itu gak kroso. Kayak saya seneng touring, nyetir mobil kemana-mana gitu, ya gak kroso. Meskipun 5 jam, 6 jam, no krosone kok kayak si tas nyetir ya, ngerti wis teko nggone ya. Begitu loh, saudara. Ikut Tuhan itu ya itulah nikmatnya. Ayo saudara yang susah berdoa, yang sulit berdoa, ini masalahnya. Ya, karena kita tidak bisa menguasai diri kita dan kita tidak bisa tenang, maka kita tidak bisa berdoa. Makanya itu biasanya dialami orang-orang yang mengalami kegelisahan, pertama kekhawatiran, ya toh, amarah. Wong lek marah wis gak iso tenang, wis gak iso nguasai diri. Wis kon berdoa mesti gak karu-karuan tambahan, ya toh. Berdoa untuk kebaikan, ya toh, malah marah-marah sudah bisa. Wis orang yang depresi, orang yang stres, orang yang takut, terus orang yang bimbang, ya toh. Orang yang sombong, orang yang make kekuatannya merasa lek gak aku begini nanti ndak begini gitu loh. Kadang kita itu seperti itu, saudara, merasa bahwa diri kita hebat gitu loh. Ingat, saudara, kita diberi nafas hidup, diberi pikiran, diberi roh yang hidup di dalam kehidupan kita. Kita bisa mikir ya, kita bisa bertindak, bisa melakukan, masih dikasih nafas hidup, itu masih kasih kesempatan sama Tuhan. Pergunakanlah itu, biarlah apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita bau-bau itu adalah semuanya dari Kristus. Dari Yesus Kristus, yaitu melalui firman Tuhan ini. Gitu loh. Firman Tuhan itu yang harus kita jalankan. Jangan perkara duniawi tok ya. Ayo yang terikat oleh hal-hal duniawi ya. Yang sudah jadi berhalamu adalah banyak, saudara. TV bisa jadi berhala. Ya toh. Terus HP sekarang bisa jadi berhala. Main game jadi berhala. Pekerjaan jadi berhala. Semuanya itu akan bisa jadi berhala bagi kamu, dan itu akan menjauhkan dari kamu. Dari kamu sampean, saudara, maaf. Dari Tuhan, ya, kita dari Tuhan. Ya, kerjaan, ya. Kita waktunya habis untuk kerjaan. Umpamanya kerjaan diberkati Tuhan, ya, terus akhirnya waktunya kita habis hanya untuk melakukan pekerjaan itu, terus doa kita saat bersekutu dengan Tuhan hilang. Ya toh? Saat memuji Tuhan hilang, mesbah keluarga hilang, ya toh. Yang biasanya sergap mesbah keluarga, saiki wis ora tau mesbah keluarga, ya toh. Yang dulu sergap ke gereja sekarang males, ya toh. Seminggu pisan lek eling, itu pun lek eling, saudara. Padahal kita itu nanti meninggal balik ke Tuhan. Perbuatan kita di dunia itu tanggung jawabnya sama Tuhan kekal, saudara. Kekal, ya, tak eling no lagi. Yang masih keduniawian, yang masih terikat oleh hal-hal duniawi, bahkan pekerjaanmu menjadi berhala, HP-mu jadi berhala. Lek tidak pakai HP untuk kemuliaan Tuhan, itu berarti jadi berhala, saudara. Terus TV-mu jadi berhala, hobimu jadi berhala, dan semuanya yang kamu lakukan itu tidak untuk kemuliaan Tuhan, tidak untuk kebesaran Tuhan, tetapi untuk kepentingan hawa nafsumu. Itu berarti kamu dalam daging. Kalau kamu dalam daging berarti kebinasaan, dan kita tidak akan menerima kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, dan pakaian, tapi soal damai sejahtera, ya, dan sukacita di dalam Roh Kudus, saudara. Ya,
Ayo hati-hati, ketoke sederhana tapi mulai di dalam berhala ya. Karena susah berdoa, makanya nggak bisa jalani firman Tuhan ya. Begitu ganti. Oke, ada ayat lagi yang mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, kalau mau berdoa itu harus bersukacita, penuh rasa syukur dan memiliki sabar ya. Kalau tidak sabar dalam kesesakan dan tidak bersukacita, kita tidak akan bisa bertekun dalam doa ya. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa ya. Kalau kita bisa menjalankan firman Tuhan tapi kita tidak pernah berdoa dan komunikasi dengan Tuhan, maka hikmat dan wahyunya itu tidak bisa melimpah atas kita sehingga kita tidak rela memberitakan Injil. Sehari-hari itu tidak menjadi saksi kebesaran nama Tuhan, tapi hanya bingung membicarakan hal-hal duniawi tok. Ya toh, hal-hal duniawi tok, tak inget no lagi saudara. Ini bahaya. Iblis senang seperti itu. Kalian akan masuk dalam kerajaan neraka, yaitu kerajaan Allah Bapa pendusta. Karena hidupmu ngaku Yesus Tuhan, tapi kelakuanmu kelakuannya setan. Ya toh, tidak memuliakan Tuhan sama sekali. Malah ribut perkara duniawi tok sing diomongke, tidak untuk kemuliaan Tuhan sama sekali. Yaitu hawa nafsu, daging, kepuasan daging, melihat hal-hal duniawi. Memang firman Tuhan katakan gitu ya. Mereka akan berbicara tentang hal-hal duniawi dan mereka senang dengan itu. Nah, itu loh, kalau kita membicarakan tentang Tuhan Yesus, kalau memang kita ini bukan domba-dombanya Tuhan Yesus, makanya enggak dengar suaranya Tuhan Yesus, saudara. Makanya kita menjauh dari suaranya Tuhan Yesus ini melalui firman-Nya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya bisa mengingatkan. Saya cuma hanya bisa mengilingkan. Ya terserah jenengan. Hidup itu mati nanti ditanggung jawab di hadapan Tuhan masing-masing, bukan tergantung orang lain. Monggo, saudara-saudara. Ayo bapak-bapak sebagai imam keluarga, bimbingan keluargamu mlaku ning Tuhan, ning Gusti Yesus. Ayo ibu-ibu, arahno anakmu cinta mbek Tuhan Yesus, ben ndak kurang ajar anakmu, ben ora dolanan HP wae ya. Itu loh saudara yang dikasihi Tuhan. Ben firmane keras terus iki, pokoknya tentang roh dan daging. Wes. Karena susah berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan susah, makanya akhirnya repot ya toh hidupnya. Ini ayat yang terakhir saja sebagai penutup firman Tuhan pada saat malam hari ini, yaitu saya akan bacakan di Yohanes 17 pasal 4, Yohanes 17 ayat 4 saudara. Aku telah mempermuliakan engkau. Ini Yesus berkata kepada Bapa. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Loh, gampang toh. Kalau ingin memuliakan Bapa kita di surga di dalam nama Yesus melalui persekutuan Roh Kudusnya adalah menyelesaikan pekerjaannya di bumi yang engkau berikan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan? Sudah berdoa? Sudah menjalankan firman Tuhan? Menjadi rema firman itu dalam hidupmu? Kamu sudah hidup di dalam roh dan meninggalkan dagingmu? Ya toh, perbuatan daging, perkara-perkara duniawi doa diurus, ya toh. Wes sampai kapan kamu mau hidup seperti itu terus? Ya, keselamatan itu manusia meninggal gak ngerti loh waktunya kapan loh. Aku ora meden-medeni iki saudara. Ya, lek kamu hidup di dalam roh kamu akan tenang. Karena kamu sudah kok satu gelombang kok sama Tuhan kok. Sama Allah kita sudah satu gelombang. Dipanggil kapanpun itu sudah ketemu saudara. Nyantai gitu. Tetapi kalau kalian hidup di dalam daging, ya toh, ngomongnya ikut Tuhan Yesus, tapi hidupmu dalam daging, dikuasai oleh televisi, oleh hobi, oleh pekerjaan, oleh HP, ya toh.
oleh perkara-perkara duniawi tok sing diurusi donya tok. Ya toh? Padahal mati ndak ada sing dibawa itu. Hanya untuk kepuasan diri pribadi, hawa nafsu daging tok. Ya wis, gak apa-apa sih. Nek saya sih sebagai anggota tubuh Kristus hanya bisa mendoakan, mengingatkan, dan supaya Tuhan sendiri yang berkarya. Karena kalian kan yang dipilih oleh Tuhan, kan kalian yang dipilih oleh Tuhan. Bukan saya yang milih kalian gitu ya. Milih saudara-saudara yang dikasih Tuhan kan bukan saya. Milih yang Tuhan yang milih. Tetapi kalau sampean gak mau dipilih, ya terserah, monggo. Gitu loh, saya cuma mengingatkan aja. Selama saya hidup di dunia, saya harus bermanfaat. Sehingga pada saat saya meninggal pun, firman ini akan terus tidak akan berakhir. Kasih Tuhan akan terus bergema. Meskipun saya sudah tidak ada di dunia, suara saya ini akan didengar oleh banyak orang dan nama Yesus tetap akan dimuliakan. Selesaikan pekerjaanmu dengan menjalankan sampai selesai. Selama kita di bumi menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Selama kita belum meninggal, kita masih punya tugas di bumi ini untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa, yaitu untuk memuliakan nama Bapa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus melalui pertolongan persekutuan Roh Kudus di dalam seluruh kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat malam hari ini kami yakin Roh-Mu bekerja, kuasa firman-Mu bekerja, melawat kami, membuat kami menjadi manusia-manusia yang tenang dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan kami bisa menguasai diri kami untuk berjalan di dalam terang kasih-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu tetap bekerja dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami dapat menjadi tenang dan menguasai diri supaya kami dapat berdoa, bersekutu dengan Kau dalam tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami dalam menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Biarlah kuasa kegelapan melalui roh-roh daging yang menguasai kedagingan kami, yaitu roh-roh penguasa pengeluru di udara pemerintahan roh-roh jahat. Yakin dan percaya Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang percaya yang bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh Kudus berkarya atas kehidupan mereka, kuasai kehidupan mereka, bawa kehidupan mereka di dalam roh dan tidak di dalam daging, supaya kerajaan Allah itu ada di dalam setiap kehidupan mereka dan mereka tidak binasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami kembalikan semuanya, segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan atas kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa, kami menghampiri tahta-Mu. Dan biarlah apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangkan, sudah Engkau sediakan bagi kami. Dan kami mempersembahkan kami sebagai persembahan, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin.